Dalam performanya 4 hari beruntun, IHSG maupun rupiah tampak melangsa berada di zona pelemahan. Apa sebetulnya analisa Anda terkait dengan pelemahan IHSG bahkan hari ini sempat menyentuh 7.100-an, rupiah juga masih berada di zona 16.000. Ya, kalau saya melihat memang pasar kita ini lagi kurang bergairah sekali ya, Sasa ya. Padahal waktu kemarin kita sudah mendengar sendiri bahwa ada beberapa insentif-insentif PPN ya, tentu saja yang memang untuk mendongkrak daya beli masyarakat Indonesia. Tapi kita lihat memang secara realnya Mhm. bahwa baik dari investor domestik dan juga asing terutama memang menurut saya pasar kita tuh belum menarik saat ini. Mhm. Karena kalau kita cek Sasa ya, waktu pada perdagangan semalam ya untuk indeks ada Nasdaq dan juga S&P 500 itu kan di mana penguatannya cukup signifikan Mhm. ya. Bahkan Nasdaq sendiri penguatannya kalau kita lihat semalam itu naik hingga 1,24%. Mhm. Dan memang terdiri dari beberapa saham-saham teknologi nih yang menguat, ada Broadcom, kemudian ada Microsoft, kemudian juga di sini ada beberapa seperti saham Google ya, Amazon dan juga saham Meta bahkan memang kompak menguat. Karena kan Oke. mengingat di mana The Fed ini para investor ini optimis bahwa nantinya The Fed ini akan memangkas suku bunga sehingga saham-saham teknologi di US ini saat ini jauh lebih menarik dibandingkan dengan saham-saham yang ada di pasar Mhm. Indonesia. Dengan melihat performa IHSG dan rupiah yang tampak sendu seperti dengan Anda hari ini Susi yang tampak lesu. Nah, bagaimana sih sebenarnya ekspektasi pelaku pasar terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed melihat data-data perekonomian Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya ekonomi US kita sudah melihat kemarin ada data inflasi menguat tipis ya sesuai ekspektasi dari 2,6 menjadi 2,7%. Kemudian juga indeks harga produsennya itu menguat lumayan sekali dari 2,6 menjadi 3% ya. Kemudian memang secara PMI-nya kalau kita lihat juga tidak begitu buruk ya meskipun memang masih di level yang konstruksi. Tapi kalau saya lihat sudah ada tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda penguatan di ekonomi US sehingga investor asing terutama bergerak nih dari emerging market ke negara maju salah satunya US gitu karena Mhm. memang secara pasar mereka cukup menarik, kemudian ada optimisme besar gitu ya bahwa nantinya The Fed ini akan memangkas suku bunga. Terbukti dari saham-saham teknologi akhir-akhir ini di Nasdaq itu menguatnya signifikan sekali sehingga pasar Indonesia tuh mulai beralih ke pasar US terutama juga selain dari saham-saham teknologi terutama yang ada di Nasdaq juga mulai beralih ke kripto karena Bitcoin tuh kemarin bahkan tadi siang sih saya melihat sudah berada di level 106 loh. Jadi menurut saya memang dua instrumen investasi ini ya sekarang memang lagi gencar didekati oleh investor asing terutama Mhm. ya. Apakah, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di akhir tahun memang sudah price in sehingga sudah tidak lagi menjadi angin segar bagi pasar keuangan tanah air dan juga pertimbangan-pertimbangan investor terkait dengan kemenangan Trump yang dikhawatirkan akan mengerek kembali inflasi di tahun depan? Ya, kita mengetahui bahwa, kalau melihat track record ya Sasa, memang di bawah Presiden Trump itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya tuh, untuk tingkat dari ekonomi US itu tuh naiknya cepat sekali loh, gitu. Makanya kenapa inflasinya tinggi, ya karena memang daya belinya bisa meningkat gitu. Karena satu sisi memang Trump itu fokus adalah ingin meningkatkan dari sisi domestiknya, dia tidak ingin ketergantungan produk-produk Mhm. dari luar negeri, terutama dari China. Kemudian juga bahkan negara tetangganya Kanada, Meksiko juga dibabat habis gitu ya. Iya. Jadi menurut saya memang, Trump ini fokusnya sebenarnya baik sekali gitu ya, sehingga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi US ini cukup cepat menurut saya seperti tahun-tahun sebelumnya ketika dia memimpin. Jadi menurut saya memang investor asing ini sekarang tuh suka sekali dengan dibawa, nantinya ke kepemimpinan Trump gitu ya, yang di mana akan membawa dampak ekonomi yang cukup baik terutama untuk di pasar US. Di pasar US, it's a good news, tapi untuk pasar lainnya emerging market ini bukan kabar yang menggembirakan. Apakah artinya potensi capital inflow ini masih akan cukup terbatas di pasar emerging market terutama Indonesia? Kalau menurut saya masih terbatas, tapi mengingat kan, biasanya nih ya ada Santa Rally, Mhm. kemudian ada window dressing. Sebenarnya kita masih punya waktu sekitar ya kurang lebih 2 mingguan lagi ya Sasa Mhm. ya untuk, berharap ada pesta di akhir tahun. Tapi menurut saya sih kemungkinan ada, tapi kalau untuk berharap ISG yang terbangnya mungkin bisa di atas level 7.700 menurut saya itu agak berat. Untuk bisa balik level 7.500 saja menurut saya sudah cukup baik, tapi menurut saya closing hingga akhir Desember nanti ISG terutama bisa balik di level 7.400 hingga level 7.500. Oke, tapi dalam jangka waktu dekat, proyeksi Anda seperti apa? Apalagi di pekan ini akan ada cukup banyak data-data penting yang akan diperhatikan pelaku pasar termasuk dengan, tadi kebijakan The Fed. Ya,
Di minggu ini memang ada beberapa ya, bukan hanya The Fed saja yang akan mengumumkan kebijakan suku bunga. Indonesia juga, kemudian juga beberapa emerging market, China, Korea, Jepang juga akan mengumumkan gitu ya. Tapi memang fokusnya kan saat ini adalah yang optimisme sekali itu kan The Fed ya, akan memangkas suku bunga. Kalau menurut saya BI apakah akan memangkas suku bunga? Menurut saya ya ini tidak. Karena kenapa agak sulit? Karena pertama dari satu sisi rupiah kita sekarang udah tembus 16.000. Kalau misalkan nanti mau menaikkan suku bunga menurut saya agak berat karena daya beli kita sekarang masih cukup stagnan ya, tertahan. Jadi mau nggak mau ya sepertinya BI mau nggak mau harus menahan suku bunga karena kita cuma punya waktu hingga hari Rabu loh. Hari Rabu kan sudah ada pengumuman ya. Jadi menurut saya ini tentu saja bukan jadi kabar yang baik ya bagi investor kalau nanti BI benar-benar menahan. Tentu saja investor ya makin lari lagi ke pasar ya memang menurut saya lebih jauh lebih menarik gitu seperti ya pasar US. Apakah Anda melihat dalam jangka waktu pendek IHSG ini akan bisa terus melanjutkan pelemahannya di bawah 7.000, kemudian rupiah juga akan menembus di atas 16.100-an seperti dengan yang terjadi di pertengahan tahun ini? Ya kalau saya melihat ini secara charting gitu ya, secara teknikal biasanya ISG kalau sudah turun 4 hari beruntun itu harusnya ada pullback dulu gitu ya, ada bullish dulu 1 hari hingga 2 hari. Jadi menurut saya harusnya besok sembari menunggu Bank Indonesia memutuskan kebijakan suku bunganya, harusnya ISG besok bisa pesta sedikit gitu ya untuk menyambut keputusan tersebut kalau menurut saya. Karena ini sudah 4 hari beruntun, karena kalau kita lihat seperti momen pada tanggal 26 November hingga 2 Desember itu ada mirip sekali 4 hari beruntun turunnya, tapi habis itu naiknya cukup lumayan di esok harinya, bahkan kalau saya lihat di tanggal 3 Desembernya itu naik hingga 2%. Jadi harapannya besok bisa pullback sementara untuk memulihkan ya portofolio para investor ya terutama yang lagi pada nyangkut ya. Tapi seberapa optimistis sih Santa Claus Rally akan bisa terjadi di akhir tahun ini? Kalau Singkat saja, menurut Susi. saya sih masih optimis masih ada, tapi untuk ISG di atas level 7.700 menurut saya sulit. Oke, Jadi tadi kemungkinan 7.500, iya 7.600 ya Susi ya? 7.500 7.500.